Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Umar Fadilas Norwan dengan NIM C1212204. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah digital marketing. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Bambang Purnomo, SCMM. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung mempresentasikannya. Yang pertama yaitu tipe transaksi dalam pemasaran internet. Dalam pemasaran internet, terdapat berbagai tipe transaksi yang dapat terjadi antara pelanggan dan bisnis. Tipe transaksi ini mencerminkan berbagai cara di mana produk atau layanan dapat dibeli, dijual, atau diperdagang secara online. Berikut adalah beberapa tipe transaksi dalam pemasaran internet. 1. E-commerce, electronic commerce. Pembelian produk atau layanan secara online melalui toko online atau platform e-commerce seperti Amazon, eBay, atau Tokopedia. Transaksi ini melibatkan pembayaran elektronik, pengiriman produk, dan penerimaan oleh pelanggan. 2. Pembayaran online. Transaksi ini melibatkan pembayaran elektronik seperti kartu kredit, debit, dompet digital seperti PayPal, Google Wallet, atau Apple Pay, atau transfer bank online. Pembayaran online digunakan dalam berbagai konteks termasuk pembelian produk, pembayaran tagihan, atau penggunaan layanan online. 3. Subskripsi subscription. Pelanggan membayar secara berkala untuk mengakses konten atau lain tertentu, seperti streaming video, Netflix, layanan pelanggan berita, atau produk ulang bulanan. Model bisnis ini memberikan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi penyedia layanan. 4. Pemasaran afiliasi. Affiliate marketing. Bisnis membayar komisi kepada afiliasi pemasar untuk setiap penjualan atau tindakan yang dihasilkan dari upaya pemasaran afiliasi untuk melacak penjualan yang berasal dari upaya pemasaran afiliasi. 5. Penjualan langsung, direct selling. Bisnis menjual produk atau layanan mereka secara langsung kepada pelanggan melalui situs web atau platform online mereka sendiri. Pelanggan dapat berinteraksi dengan pelanggan. Pelanggan dapat hasil dengan perusahaan dan produk secara langsung tanpa perantara. 6. Peer-to-peer, P2P marketplace. Platform seperti Airbnb dan Uber memfasilitasi transaksi antara individu atau pemilik usaha kecil dengan konsumen. Pelanggan dan penyedia layanan berinteraksi langsung melalui platform ini. Kelas selanjutnya nomor 2. Jelaskan apa saja bentuk ancaman keamanan internet. Ancaman keamanan internet adalah berbagai jenis risiko dan potensi gangguan yang dapat mengancam keamanan data, informasi, sistem, dan penggunaan yang beroperasi di lingkungan online. Berikut adalah beberapa bentuk ancaman keamanan internet yang umum. 1. Malware. Jenis perangkat lunak jahat yang mencakup virus, worm, trojan, ransomware, spyware, dan lainnya. Tujuannya dapat mencuri data dan merusak sistem atau mengambil kendali atas perangkat. 2. Serangan phishing. Upaya penipuan yang mengelabui penggunaan untuk mengungkapkan informasi pribadi seperti kata, sandi, atau informasi keuangan. Phishing sering terjadi melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. 3. Serangan denial of service. DOS dan Distributed Denial of Service, DDoS. DOS melibatkan usaha untuk mengganggu akses ke layanan dengan memanjiri server dengan lalu lintas data. DDoS melibatkan jaringan komputer yang dikompromi untuk mengarahkan lalu lintas ke target yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan kegagalan sistem. 4. Peretasan hacking. Upaya untuk mengakses atau mengambil alih sistem aplikasi atau data yang tidak sah. Peretasan bisa dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berbagai motif termasuk keuntungan finansial, ideologi, atau penjara data. 5. Sniffing dan spoofing. Sniffing adalah proses pengawasan dan perekaman lalu lintas data yang lewat di jaringan untuk mendapatkan informasi sensitif. Spoofing melibatkan manipulasi alamat IP atau identitas untuk menyamarkan identitas asli dan mendapatkan hasil yang tidak sah. Nomor 3. Jelaskan apa itu teknologi keamanan data. Teknologi keamanan data merujuk pada berbagai alat praktik dan prosedur yang digunakan untuk melindungi data dari ancaman penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Tujuan utama teknologi keamanan data adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan atau diproses oleh sistem komputer dan jaringan. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam teknologi keamanan data. 1. Enkripsi data. Enkripsi data adalah proses pengubahan data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca kecuali oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi. Enkripsi data membantu melindungi data yang disimpan dan data yang dikirim melalui jaringan yang tidak sah. 2. Firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Firewall membantu mencegah akses yang tidak sah atau serangan jaringan seperti DDoS. 3. Sistem deteksi intrusi
dan sistem pencegahan intrusi. IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencegah atau tanda-tanda serangan pada jaringan sistem komputer IPS. Sebaliknya tidak hanya mendeteksi tetapi juga mengambil tindakan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung. Pengendalian akses. Teknologi ini mengatur siapa yang memiliki akses ke data dan sistem tertentu berdasarkan otorisasi dan autentikasi. Ini termasuk menggunakan keterangan yang kuat, autentikasi dua faktor, dan menjaga hak akses. 5. Pemantauan keamanan seperti pemantauan mengatur terhadap aktivitas jaringan dan sistem untuk mendeteksi ancaman atau pelanggaran keamanan. Ini dapat mencakup pemantauan log, analisis perilaku anomali, dan peringatan dini. Nomor 4. Jelaskan apa itu keamanan internet. Keamanan internet menuju pada praktik kebijakan, teknologi, dan tindakan yang diambil untuk melindungi data, informasi sistem, komputer, dan infrastruktur jaringan dari ancaman serangan atau penyalahgunaan yang tidak dapat terjadi di luar online. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta mencegah akses yang tidak sah atau potensi kerusakan terhadap sistem dan jaringan. Keamanan internet sangat penting karena makin banyak aktivitas manusia dan bisnis yang bergantung pada konektivitas internet. Berikut adalah beberapa aspek penting dari keamanan internet. 1. Kerahasiaan. Ini berarti menjaga data dan informasi tetap rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Enkripsi data dan pengendalian akses adalah komponen penting dalam menjaga kerahasiaan. Integritas. Keamanan internet juga melibatkan melindungi integritas data yang berarti mencegah perubahan atau manipulasi yang tidak terhadap data selama penyimpanan atau pengiriman teknologi seperti tantangan digital gunakan untuk memastikan integritas data. 3. Ketersediaan. Ini berarti memastikan bahwa sistem layanan aliran data tersedia. Ketiga, diperlukan dan dapat digunakan oleh pengguna sah. Serangan DDoS adalah contoh serangan yang dapat mengganggu ketersediaan. 4. Autentikasi. Mengonfirmasi identitas pengguna atau entitas yang mencoba mengakses sistem atau data. Ini sering melibatkan penggunaan data sandi, autentikasi dunia faktor, atau teknik biometrik. 5. Otorisasi. Mengatur hak akses yang diberikan kepada penggunaan yang sudah terautentikasi. Hal ini memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Nomor 5. Jelaskan apa itu Electronic Data Interchange (EDI). Electronic Data Interchange (EDI) adalah suatu sistem pengiriman dan penerimaan dokumen, isi dan data perusahaan secara elektronik. Dalam EDI, informasi yang sebelumnya ditransmisikan dalam bentuk fisik seperti faktur pesanan harian atau kontrak digantikan oleh format elektronik yang dapat ditransmisikan melalui jaringan komputer. Ini membantu perusahaan mengotomatisasi proses bisnis mereka, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan cepat pertukaran informasi. Beberapa karakteristik utama dari Electronic Data Interchange (EDI) ada sebagai berikut. 1. Format standar. EDI menggunakan format data yang telah ditentukan sebelumnya dan dikenal secara internasional, seperti ANSI X12 di Amerika Serikat atau WIN EDIFACT di Eropa. Format-format ini mengatur cara data ditulis sehingga pengirim dan penerima dapat dengan mudah memahaminya. 2. Koneksi elektronik. Data dalam format EDI dikirim dan diterima melalui koneksi elektronik, biasanya melalui protokol komunikasi seperti FTP, Web Transfer Protocol, AES-2, Ability Segment 2, atau VAN. 3. Otomatisasi proses bisnis. EDI memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi banyak proses bisnis seperti pesanan faktur, pengiriman, dan pembayaran. Ini mengurangi keterlibatan manusia dalam pertukaran informasi dan motivasi kursus bisnis. 4. Keamanan data. Karena EDI mengirimkan data bisnis secara sensitif, perlindungan dan keamanan data menjadi sangat penting. Oleh karena itu, teknologi informasi dan data tangan digital sering digunakan untuk melindungi informasi yang dikirim melalui EDI. 5. Penghematan biaya. Penggunaan EDI dapat mengurangi biaya pencetakan, pengiriman, dan pengolahan dokumen fisik. Selain itu, karena proses bisnis menjadi lebih efisien, biaya administrasi juga dapat kurang. 6. Pelacakan dan audit. EDI memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah melacak dan mengaudit transaksi bisnis, yang membantu meningkatkan transparansi dalam hubungan bisnis. Nomor 6. Jelaskan kerangka kerja C7 dalam user interface. Dalam kerangka 7 kerja 7C interface ada 7 macam, yaitu 1. Konteks, 2. Konten, 3. Community, 4. Customization, 5. Connection, 6. Communication, 7. Commerce. Yang pertama ada konteks atau konteks. Ini mengacu pada pemahaman pengguna tentang di mana mereka berada dalam muka pengguna. Ini mencakup identifikasi, arsitektur informasi, dan penyajian konten yang sesuai dengan situasi atau tugas pengguna. Konteks yang baik membantu penggunaan merasa nyaman dan mudah mengakses informasi yang mereka cari. Kedua, konten. Konten mengacu pada semua informasi yang disajikan kepada pengguna melalui UI, ini termasuk teks, gambar, video, grafik, dan elemen lain yang membantu pengalaman pengguna. Konten harus relevan, berkualitas, dan mudah dipahami oleh pengguna.
3. Komunitas. Komunitas melibatkan elemen-elemen yang memungkinkan interaksi antara pengguna atau dengan anggota komunitas lainnya. Ini bisa melibatkan forum, komentar, atau fitur sosial lainnya yang memfasilitasi koordinasi dan komunikasi. 4. Kustomisasi. Kustomisasi mengacu pada kemampuan pengguna untuk mengubah atau menyesuaikan keterangan muka sesuai dengan preferensi mereka. Ini mencakup pengaturan, tema, atau pilihan personalisasi lainnya yang memungkinkan pengguna membuat pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 5. Koneksi. Ini memberikan dengan ketersediaan akses internet atau koneksi yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi atau layanan yang terkait dengan antar muka pengguna. Jika penggunaan memerlukan koneksi internet, penting untuk memastikan bahwa koneksi internet yang andal. 6. Komunikasi. Ini mencakup cara gimana UI memfasilitasi komunikasi antar pengguna dan sistem atau antara pengguna sistem sendiri. Ini melibatkan fitur seperti peran, pesan instan, email, atau komunikasi yang membantu dalam interaksi dan komunikasi. 7. Commerce, perdagangan. Komponen ini mencakup aspek-aspek yang terkait dengan transaksi komersial atau perdagangan dalam UI. Ini bisa mencakup proses pembayaran, keranjang belanja, atau fitur komersial lainnya yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian atau transaksi finansial. Baiklah, mungkin sampai sini saja presentasi saya pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.